mungkin saya ambil sedikit. Sebetulnya bukan di sekolah penggerak, ini kaitannya dengan instrumen akreditasi, tapi ini sangat berkaitan dengan sekolah penggerak ya. Ini kecamatan saya mana ini? Kok mirip ya? Pak Asep dulu ya. Ini Pak Asep ya? Bisa ketukar ini. Ini masuk kali ya? Nggak tahu ya, pokoknya nggak pas di apa udah saya. Sama ya, benar Asep sama. yang mana? Bedanya Pak Asep ada ininya. Plus juga Pak ya? Plus, pantesan sama. Pak Asep ada labelnya. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu yang saya garis bawahi. Yang pertama, yang penting walaupun kita seperti apapun anak ya, kita tetap bersikap seperti ini Bapak Ibu. Nah ini betul, saya juga di Badan Akreditasi juga sebagai anggota BAN Provinsi Banten. Di salah satu bukti akreditasi itu kan di sini kalau akreditasi sekarang ini yang terbaru, yang sebentar terbaru, ada 3 komponen yang dinilai untuk SMP. Pertama itu pendidiknya, pendidik yang reflektif, yang gemar berbagi, gemar berkolaborasi, dan gemar belajar. Yang kedua kepala sekolah yang mempunyai database tentang guru-gurunya, yang mengusahakan pengembangan profesi keberlanjutan guru-gurunya. Kemudian yang ketiga itu kemudian yang terakhir itu adalah iklim keamanan sekolah. Nah sebetulnya ada komponen keempat, cuma komponen keempat di SMP nggak dinilai, hanya diambil dari rapor pendidikan, yaitu hasil belajar. Nah ini komponen yang pertama sebetulnya masih pendidik ya, masih pendidik, yaitu tadi kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini sambil butir kedua nih. Butir kedua ini sangat menyentuh buat saya. Pertama, pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapai tujuan pembelajaran. Di butir kedua kita lihat ini indikator nih, jadi ada butir, ada indikator pembuktian butir. Pertama, tidak menggunakan tindakan agresif, baik secara verbal maupun non verbal dalam mengelola perilaku murid. Jadi kita memang baik di sekolah penggerak maupun non sekolah penggerak, dan bahkan sudah mulai dinilai oleh badan eksternal seperti badan akreditasi bahwa di sekolah itu tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal apalagi non verbal dalam mengelola perilaku murid. Ya, seperti apapun muridnya ini sudah nggak dibenarkan. Ya ini bagian dari penilaiannya. Nah contohnya kita lihat dari wawancara dengan muridnya. Nomor 3 nih, terbaca nggak di belakang wawancara ya? Nomor 3, melalui wawancara dengan 3 murid, diperoleh informasi bahwa guru berlaku lemah lembut, penuh kasih, sabar, namun tegas dalam mengelola dan mengoreksi perilaku murid. Nah ini harus tetap kita pakai Bapak Ibu ya, berlaku lemah lembut, seperti apapun anaknya. Jadi si Jabat tadi siapa namanya? Jabar Nur. Nah seperti apapun anaknya, tetap kita berlaku lemah lembut, penuh kasih, sabar, namun tegas. Nah di luar batas mampu kita, ya itu kita serahkan pada yang di atas ya. Kita serahkan juga pada keluarga dan masyarakat. Di sekolah intinya begitu. Tidak boleh ada tindakan agresif. Makanya kalau ada akreditasi di sini ada yang terjadi memaki-maki anak, itu sudah tak boleh. Ya Bapak Ibu ya, anak apapun nakalnya, mendekatinya tidak dengan cara dipanggil tetap dipanggil sayang. Aduh sayang gitu. Aduh cantik, aduh ganteng. Ya memang kalau untuk tahap pertama agak-agak sifatnya mungkin kaget ya. Tapi sebetulnya dengan itu dia merasa bahwa dia diterima. Kalau kita omelin, kita bentak-bentak, kira-kira efektif mana? Kira-kira dengan dibentak tersebut bisa membuat dia sadar nggak kira-kira? Belum tentu kan gitu. Walaupun bisa jadi belum buat dia sadar. Tapi belum tentu. Tapi dengan cara kita yang lemah lembut, makanya guru BK, BP itu kebanyakan kan perempuan Pak ya, Pak Cucu ya. Mungkin Pak Cucu yang laki-laki ya. Pak Cucu BP bukan? Oh bukan ya. Tapi pelatihan BP. Nah, tapi kemarin yang ikut pelatihan. Pelatihannya BP. Iya.
Makanya guru BP BK itu ya pokoknya perempuan, karena perempuan yang agak bisa berlaku lemah lembut, penuh kasih, tapi nggak menutup kemungkinan bapak-bapaknya juga sama. Justru perempuan jadi sama kasar. Seperti di disiplin positif gitu ya. Jadi bagaimana kita itu sebagai manajerial, bukan sebagai pembuat rasa bersalah Ataupun penghukum. atau penghukum gitu. Nah, bagaimana kita penuh kasih namun tegas. Ya kita ngomong kita tegas. Seperti Pak Cucu tadi ngomongnya kan lembut. Pokoknya kalau misalkan satu kali lagi masuk, berarti itu sudah pertanda akan dibuatkan surat keluar. Itu tegas namanya. Tapi bukan dengan bahasa yang Pak Cucu keras, sambil teriak-teriak, gitu, sambil marah-marah. Kalau itu seperti itu saya yakin anak tidak akan efektif untuk menangani. Nah, ini salah satu contoh yang saya lihat juga Bapak Ibu, terutama untuk mengolah perilaku anak ya, dan mengoreksi perilaku anak. Memang sesuatu yang lemah lembut ini bisa kita lebih bisa supaya anak itu terbuka ke kita, supaya anak itu lebih apa ya, lebih jauh curhatnya ke kita. Makanya kalau anak laki-laki itu kan curhatnya kebanyakan ke ibu ya, karena kalau bapaknya nangani itu dia nggak pernah bertanya, tapi hanya menuduh gitu. Seperti di disiplin positif, kalau kita disiplin positif ya, kita buka lagi deh, walaupun kita buka. Bagaimana kita mengelola anak, dan memang itu tugas kita di sekolah. Pak, ternyata anak kan begitu juga ya, kita kan tidak mungkin mengelolanya sampai ke rumah, tidak mungkin juga mengawalnya sampai ke masyarakat. Nah, kalau kayak dengan di rumah, tinggal kita bagaimana kolaborasi dengan orang tua. Bagaimana kita menyadarkan orang tua